Ahmad Saransi, saya sekarang kerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Kemarin baru dimutasi ke Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan. Iya, Coli Puji sebenarnya perlu diketahui bahwa dalam diri Coli Puji itu mengalir dua darah. Itu satu dari ibunya darah Melayu, itu darah kearifan. Terus dari garis bapaknya itu, garis bapaknya lah Rumpang itu adalah dia seorang panglima perang. Dia dulung Ajangale, panglima perang bagian selatan Kerajaan Bone. Ya, itu. Nah, dari kedua ini melahirkanlah seorang Coli Puji yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata masyarakat Bugis ketika itu. Sehingga Coli Puji bisa mendampingi ayahandanya dalam membantu ayahandanya ketika ayahandanya menjadi Datu Tanete atau Raja Tanete, membantu mengadministrasi segala administrasi kerajaan ketika itu. Ya, begini. Jadi kalau kita lihat menengok sejarah atau arsip-arsip itu, sesungguhnya konflik ini dimulai dari neneknya, yaitu Datu Tanete yang ke-15, Wetenri Leliang, di mana Wetenri Leliang melahirkan dua orang anak, yaitu Letenri Sesu dengan Lamadusila. Sejatinya Letenri Sesu ditunjuk menjadi Raja Tanete, akan tetapi jatuh kepada Lamadusila. Mengapa? Karena Letenri Sesu itu dia semacam anak tertua, putra mahkota, akan tetapi memiliki kekurangan-kekurangan tentang kepemimpinan. Oleh sebab itu Letenri Sesu diberi makarung atau sesuatu daerah di Segeri. Jadi dia dikasih di sana Arusegeri, di mana lebih tinggi derajatnya Tanete dibandingkan Sigeri. Disinilah mulai bibit-bibit itu muncul. Kemudian Lamadusila melahirkan anak Lapatau. Terus Letenri Sesu melahirkan dari anaknya Wetenri Asia, itu Datu Lumpula yang di Sopeng itu melahirkan anak Larumpang Mega. Dari situ untuk menguasai Tanete, kebetulan Tanete itu merupakan daerah palebuhan yang sangat ramai, yang sangat-sangat diincar oleh Belanda ketika itu. Makanya Belanda mencoba mengadu domba antara Lamadusila dengan Letenri Sesu, di mana Larumpa Mega sebagai cucu daripada Letenri Sesu itu sudah diuji dalam peperangan dengan Raja Bone dan berhasil dikalahkan Raja Bone itu. Lewat disitulah pihak Belanda menyampaikan kepada neneknya bahwa jika engkau ingin mengembalikan sirimu dan tentang Tanete, maka sepantasnya yang dinaikkan itu Larumpang Mega. Semula Letenri Sesu tidak mau, tetapi dikelola oleh Belanda bagaimana dipengaruhi, akhirnya tertarik Letenri Sesu untuk menampilkan anaknya. Maka terjadilah ketika itu perang antara Lapatau dengan Letenri Sesu, dan beberapa tahun, dan akhirnya kalah Lapatau dan muncullah Larumpa Mega sebagai raja ketika itu. Yang menarik ini ketika kalah waktu itu Lapatau dikalah sama Larumpang, perlu dicatat bahwa Belanda waktu itu mengambil salah satu regalia Tanete, itu dibawa ke Makassar. Diambil regalia. Perlu diketahui bahwa fungsi regalia itulah sebenarnya raja sebenarnya. Adapun manusia itu hanya
pelaksana tugas daripada raja. Jadi perlu diketahui bahwa untuk membuat suksesi atau di Sulawesi Selatan biasanya tidak melalui pertumpahan darah, akan tetapi memperebutkan itu regalia itu. Siapa mendapatkan regalia itu, itulah yang berkuasa, mendapat semacam, kalau di Jawa mendapat sukmah. Itu. Nah, di sini Larumpang tidak berkuasa hanya semacam boneka daripada Belanda. Dan dalam pemerintahan ini tidak memiliki sukma karena tidak ada itu regalia bolonge namanya, regalia bolong itu tidak, itu dibawa ke Makassar, sehingga disinilah muncul Coli Pujie karena Larumpang tidak sepenuh hati menerima ini, karena perlu diketahui Larumpang juga dulu Ngajangala, juga Datu Mario, dia banyak daerah-daerah kekuasaannya. Oleh sebab itu ketika dia memerintah, dia lebih banyak, sebagaimana catatan Belanda, ketika Matas itu dia catat di situ bahwa kita tidak pernah temukan dia cuma berkeliaran, dia pergi memburu rusa, apa. Sebenarnya itu pelarian daripada Larumpang. Disinilah diberi peranan Coli Pujie untuk mengadministrasi segala gitu ya. Nah, ketika Coli Pujie mengadministrasi ini, disinilah mengetahui kelakuan Belanda terhadap ini. Disinilah awal timbul resistensi ini. Kebetulan Coli Pujie memiliki 3 anak, Itantiole, terus Igading, Arungataka, terus Lemaka Rumpa ya. Ayahandanya Coli Pujie menginginkan Wetenriole menjadi raja ketika itu. Disinilah terjadi pertentangan. Dia menyadari bahwa kalau Wetenriole jadi raja, itu campur tangan hegemoni Belanda makin menjadi-jadi di Ternate ketika itu. Sebenarnya Coli Pujie kepingin memimpin itu. Sebenarnya dia mengharapkan Coli Pujie mewarisi tahta itu, tapi tiba-tiba tahta ini lompat ke anak Coli Pujie, yaitu Tendriole. Mengapa Coli Pujie dia pengen? Karena secara administrasi sudah mengetahui tentang seluk-beluk pemerintahan ketika itu. Akan tetapi di sini lagi-lagi ada campur tangan Belanda. Itu Coli Pujie tidak diberi restu oleh pemerintah Belanda ketika itu. Lebih direstui Wetenriole yang masih di bawah umur ketika itu. Dan waktu itu belum nikah Wetenriole. Jadi Coli Pujie diasingkan, memang dicurigai tapi tidak bisa dibuktikan dengan ini. Tapi dia selalu dicurigai bahwa sesungguhnya ada yang memotivasi semua pemberontak-pemberontak ini. Karena dia tahu, mungkin pemerintah Belanda sadar bahwa sesungguhnya satu peluru dia bisa membunuh satu orang, akan tetapi satu surat dia bisa meracuni ratusan bahkan ribuan orang itu. Itu mungkin dia mendasari sehingga Belanda memanggil Coli Pujie ke Makassar setelah diinterogasi dan dilarang pulang. Itu menjadi tanda tanya, mengapa dilarang pulang? Itu tadi dasar pemikirannya, bahwa ini sangat berbahaya. Dia memiliki literasi yang sangat luar biasa ketika itu. Dia memiliki dan mengetahui rahasia-rahasia Belanda sesungguhnya bagaimana, karena dia di administrasi dia mengetahui itu. Makanya Coli Pujie diasingkan dan sama sekali tidak boleh kembali ke Ternate ketika itu. Oleh sebab itu ketika di Makassar diasingkan ditemani oleh 2 inam semacam induk pasusu dan pengawalnya dan 1 orang laki-laki, itu ada 3 orang yang menemani beliau ke Makassar. Ketika di Makassar itu sangat-sangat menderita karena dia tahanan politik. Waktu itu dia tahanan politik, dia cuma mendapat sangat sedikit sangat sedikit biaya hidup dikasih. Oleh sebab itu ketemulah Mates. Sesungguhnya pertemuannya Mates sudah bertemu sebelumnya di Pancana, tapi pertemuan keduanya ini bertemu di Makassar.
Kebetulan Coli Puji itu minta di daerah Talo itu, di daerah Talo, di situ tinggal. Perlu diketahui bahwa di Talo itu ada sungai yang bisa sebagai alat transportasi bisa menghubungkan antara Tanete dan lain sebagainya. Di situ tinggal, disitulah bertemu dengan Benjamin Frederick Mattes. Dia menerima upah penulisan dan Mattes berkonsultasi dengan dia berbagai temuan-temuan naskah Ilagaligo atau naskah lainnya yang ditemukan di daerah-daerah seperti di Parepare, di Sidrap, malah di Wajo dia ada beberapa ditemukan disalinkan. Itu disalinkan tetapi itu terlepas semua, belum utuh. Disinilah perannya Coli Puji, dan ketika bertemu Mattes, dia minta dituliskan sejarah Tanete. Ya, karya yang paling monumental yang dibuat oleh Coli Puji, bukan yang dibuat yang ditulis oleh Coli Puji itu adalah Ilagaligo yang mengantar Indonesia mendapatkan Memory of the War oleh UNESCO. Kemudian ada Lontara Surabaweng, itu ada di Perpustakaan Nasional. Ada Ila BT-BT, yaitu tentang kekayaan hayati laut di Sulawesi Selatan, terutama di Baru, Lontara Atua. Dan yang terpenting adalah Coli Puji bukan hanya membuat itu, akan tetapi berhasil memodifikasi angka-angka Arab menjadi sebuah huruf rahasia, yaitu Lontara Bilang. Ini hanya terbatas saja yang ada di Sulawesi Selatan, dan penggunanya sangat terbatas. Iya, jadi saya ulang tadi bahwa di daerah Baru terjadi konflik-konflik yang sangat luar biasa. Dan dia Coli Puji tidak tahu yang mana lawan, mana kawan. Itu dia gambarkan di dalam puisi-puisinya itu. Ekspansi Belanda, campur tangan Belanda terhadap Tanete sangat luar biasa ketika itu, di mana regalia Bolonge itu, bendera Bolonge itu dibawa ke Makassar. Itu membuat itu Coli Puji sangat marah. Oleh sebab itu, untuk memberi semangat kepada orang-orang yang atau keluarga-keluarga yang tidak senang atas campur tangan atau aneksasi daripada Belanda ini, maka Coli Puji membuat satu huruf-huruf rahasia untuk menyampaikan pesan-pesan yang berupa memberi semangat kepada masyarakat Tanete untuk bangkit melawan. Dan tidak segan-segan Coli Puji dia katai di situ, engkau laksana seorang bencong ya bencong, tapi sesungguhnya kau laki-laki dan tetapi saya harapkan engkau hijau seorang pemberani, tetapi ternyata engkau karame. Jadi begini, perlu diketahui bahwa ayah neneknya itu Coli Puji, dia seorang Sabandar, itu Ince Ali Datuk Pabiang. Dia bergaul secara internasional. Jadi Coli Puji itu sudah membaca literatur dari kawasan Asia waktu itu. Seperti cerita-cerita Indra Patara, cerita-cerita Melayu itu sudah mengetahui. Perlu diketahui bahwa huruf Arab itu bukan huruf Arab, tetapi huruf Melayu itu adalah merupakan lingua franca di Asia Tenggara ketika itu. Itu huruf internasional ketika itu yang dipakai di Asia Tenggara ketika itu.
Nah, di samping itu Coli Puji juga pernah menjadi guru guru mengaji. Guru mengaji. Secara otomatis dia mengetahui angka-angka Arab itu. Disitulah dia Coli Puji mengilhami untuk memodifikasi angka-angka Arab itu menjadi sebuah huruf. Jadi perlu di stressing bahwa dia bukan mencipta, tapi dia memodifikasi itu huruf itu menjadi itu, dengan menambah beberapa simbol-simbol yang itu. Dan tetap memakai anak suranya itu. Ya, itu tanda-tandanya. Umpamanya A menjadi U, jadi ada titiknya, titik dia itu titiknya, tanda apa nih? E ada tanda, itu tetap dipakai sama dengan huruf lontara biasa itu. Pada tahun 1995 kami bergabung dengan suatu proyek naskah di bawah pimpinan Dr. Mulis Penny, yaitu membuat ketika waktu itu kita membuat suatu mikrofilm menyelamatkan naskah-naskah lontara yang ada di daerah. Alhamdulillah itu berhasil kita kumpulkan 4020 judul, dan itu di situ saya mulai dan waktu itu saya ditugaskan sama Dr. Mulis Penny untuk mendampingi Pak Salim, seorang ahli Lagaligo ketika itu. Dia menterjemah naskah Coli Puji waktu itu. Di situ saya mulai tertarik tentang Coli Puji. Ada sebenarnya unsur subjektivitas terhadap mengapa saya itu. Karena Coli Puji itu adalah bagian daripada saya juga. Kebetulan saya dari I Gading Arungataka kawin dengan Aru Lompengang itu. Itu dia bagian daripada saya. Itu dari anak keduanya itu I Gading Arungataka. Puncak daripada ini yaitu ketika kita seminar internasional tentang Ilagaligo di Baru, dan setelah itu berkembang suatu cerita bahwa Coli Puji terjadi affair dengan Matas ketika itu, dan dikatakan bahwa surat-surat rahasia itu merupakan surat-surat kisah cinta dengan Matas itu. Waktu itu Bupati Baru Handi Muhammad Rum, kebetulan dia keluarga juga, dia cuma masing-masing punya garis keturunan dari Coli Puji, cuma dia terlahir dari ordonya dari Tendiole. Nah, saya I Gading Arungataka waktu itu. Itulah yang memfasilitasi saya untuk memberi biaya sama saya, memberi saya keleluasaan masuk di daerah Baru untuk menerjemahkan itu, karena di dalam karya-karya Coli Puji memang sangat sulit kan berbagai imsal-imsal yang diberikan, berbagai semacam ya katakanlah perkeliruan yang dibuat itu supaya dibuat itu. Bagaimana dia membuat perkeliruan seperti Alauna Pancana. Ketika dia mengatakan Alauna Pancana, yang mana sih Alauna Pancana? Jadi kita cari lagi tempat itu. Apa sih? Oh, ternyata nama ini bermakna ini. Terus pokoknya ada yang menarik ketika dia menulis bahwa Aja Mudangkat Cina. Jadi tulisannya itu Cina. Padahal dalam penulisan itu Cina. Waktu itu saya Cina, berarti ini sudah ada Cina masuk di Baru ketika itu. Itu menjadi perdebatan lagi dan berdiskusi dengan teman-teman. Ternyata Cina, jadi dia Cina itu. Jangan engkau memperdagangkan keinginan saja itu. Dan itu. Jadi dan di bawahnya dia sambung Balai Temak Kesesi itu, jadi ikan yang ada di daerah Baru itu Balai Awu itu maksudnya itu. Awu itu dia bilang gitu, jangan hanya itu. Itu alhamdulillah kita bisa pecahkan. Terkadang juga dalam satu kata kami, kebetulan saya
ditunjuk Dr. Luspendi sebagai asistennya Pak Salim, dan sempat juga mengetik itu Ilagaligo. Terakhir itu saya sempat diajarkan menerjemahkan, dan biasa jam 11 malam atau saya biasa telepon Pak Salim kalau saya temui ada kata-kata yang ini. Tapi alhamdulillah dalam metafisika ya mungkin ada semacam menuntun saya untuk itu, dan alhamdulillah bisa menyelesaikan iya, ada sesuatu yang mengejutkan saya. Dia sekaligus menjawab apa yang berkembang bahwa affair itu ternyata di Coli Pujie sempat menulis itu, nanti bisa dilihat itu bahwa malalamo pale luce tesitaroe. Jadi ternyata bisa berpisah. Luce tesitaroe tenratu salima. Ternyata bisa berpisah. Orang yang selalu ini tenratu itu dia tidak rapat di itu menggambarkan suatu hubungan suami istri itu. Ternyata tenratu itu. Ternyata itu menjawab dan bisa bisa menghapus affair itu. Setelah saya temukan itu membuat saya bangga dan berhasil menjawab itu. Oleh sebab itu ketika saya seminar pengusulan pahlawan Coli Pujie di hotel di Pantai Losari itu, saya lupa namanya. Itu disponsori oleh Bupati Baru. Saya ditunjuk sebagai pembicara dengan tentang itu. Alhamdulillah di situ saya bisa jawab, memaparkan itu tentang itu. Bahkan ada teman-teman mau pertanyakan, dan kalau tidak salah Pak Nudin Ram juga sempat mempertanyakan itu. Alhamdulillah itu bisa clear itu. Itu yang bikin saya puas terhadap itu. Di samping itu sebenarnya kami bisa melihat itu klik-klik intrik-intrik bagaimana Belanda bermain dalam situ dan memperebutkan sumber-sumber ekonomi di daerah baru itu. Terus kemudian saya kagum terhadap, bukan karena ada terah dari saya kagum sebagai tokoh itu. Dia luar biasa pengetahuannya, karena dia bisa memakai seperti kata dia singgung mandar, sopeng, luar biasa dia. Pengetahuannya sangat luar biasa itu. Ya, saya kira ketika itu memang sangat sulit. Perlu diketahui bahwa sarana transportasi, sarana komunikasi agak kurang waktu itu. Sehingga saya saja terus terang ada daerah di Sopeng saya tidak pernah kunjungi, katakanlah Umpungan itu sebagai itu. Itu Umpungan saya cuma tahu di negeri Belanda. Coba kita bisa bayangkan Coli Pujie dia mampu menjelajah itu. Dan saya kira dengan simbol-simbol yang dipakai Coli Pujie itu sangat-sangat sulit dipecahkan ketika itu. Saya sangat beruntung di sini karena Andi Mahmarum itu waktu itu jadi Bupati Baru, kami difasilitasi untuk bahkan dipanggilkan tokoh-tokoh masyarakat di situ. Itu yang menguntungkan saya dalam menyelesaikan ini. Karena ketika dia beberapa kali kamu memompa itu dia ini seperti sia-sialah emas yang dibuat untuk lembing. Jadi itu sebenarnya dia bagaimana memotivasi masyarakat Tanete untuk bangkit melawan itu. Pokoknya dikatakan dia itu kan. Ketika dia di surat yang disampaikan di Lasamago dan Kalebo, dia ada salah satu surat jadi mengatakan madimenga mite bitte pute indokinonnya sida bakal lorona sigeri. Nah, ini pute indokinong itu menunjukkan itu putih bersih itu orang Belanda, dan pute indokinongnya itu adalah pemuda. Dari itulah gambaran daripada Lasamago dan Kalebo. Dan apa yang terjadi memang terjadi dibunuh mengerikan itu. Ya,
ada petinggi petinggi di Segeri ditikam dan akibatnya Sigiri diturunkan derajatnya, itu dicabut. Bila dia menyurat, dia itu pertama dia memakai tinta rahasia itu dari darah Andre namanya, itu dia akan mendalat. Terus dia biasa di atasnya cuma tertulis baris itu singa ka ri mulawani kubali singa ko rigilit singa ka ri mulawani kubali singa ko rigilitin ro. Ini kalau dia ini suatu sinyal bahwa kenanglah aku pada awal malam, terus dan engkau bali singa rigilitin ro. Jadi bacalah nanti pada saat tengah malam, giling itu dia ketika terjaga dari tidur, itu maksudnya itu. Dia, ketika engkau terjaga, bacalah itu. Jadi ini dibaca dalam kelambu dan itu dalam gelap itu makin mengeluarkan cahaya itu darah Andre itu. Dari situ dia itu Lesama Gudeng Kelebu dan itu dan tadi itu Acombong itu dia menyebarkan ini. Ya, jadi salah satu tujuannya itu dalam rangka membangun semacam patriotisme masyarakat Tanete ketika itu, dia itu membuat semacam osong. Nah, itu dalam visi itu osong itu satu menggerakkan masyarakat untuk lebih militan. Itu. Saya beri contoh osong ini terbagi dua. Oson dalam rangka bekerja atau dalam pertanian, dan oson dalam rangka membangun semangat perang dan lain sebagainya. Saya kasih contoh umpamanya untuk membangun semangat pertanian. Coba bayangkan bangsawan seperti Coli Pujie atau bapaknya itu, dia memiliki sekian ratus hektar sawah. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana memotivasi menggerakkan masyarakat itu? Itu ada elong ngosong yang dijanjikan untuk itu. Saya beri contoh, aro maletang tak belaha. Jadi ketika aro maletang tak belaha, dia itu para yang menanam padi itu, dia berteriak, aro maletang tak belaha, dia berteriak. Artinya aro maletang itu maletang itu bisul. Jadi dada yang bisul, jadi menggambarkan buah dada perempuan. Jadi dia menambah semangat. Terus setelah itu ditambah lagi engkau ni cigi-cigi na lololeng, terus berteriak lagi yang menanam padi ilereng, itu gitu. Sudah ada klotisnya yang merayap dengan itu, dan bukakanlah, itu memberi semangat para petani-petani itu untuk menanam padi. Kemudian dalam memotivasi perang, memberi semangat juang pada masyarakat Tanete, tidak segan-segan Aru Pancana tua atau Coli Pujie agak keras kalimatnya itu. Seperti ini. Bay-bayakko, temu bay-bay memang. Rirenoko ijo-ijo, muka rame. Engkau lasana betina, tetapi sesungguhnya engkau bukan betina. Engkau diandalkan ijo-ijo, tapi ternyata engkau karame. Ya, itu. Nah, bayi-bayi itu gambaran seorang laki-laki yang dominan sifat keperempuanannya itu dia bayi. Jadi bayi. Jadi kalau maka itu salah bayi, cala bayi itu dia itu. Terus umpamanya kalau perempuan bersifat keperempuan itu salah lai itu salah lai itu. Nah, dia dianggap cala bayi. Disampaikan juga kepada masyarakat Tanete itu sendiri, terutama dalam rangka memotivasi. Terus kedua, ingin menjawab segala persoalan-persoalan yang ada di lingkup Istana Raja itu sendiri, dan ingin juga memberi
nasihat kepada anak cucunya bahwa sesungguhnya bekerja dengan ikhlas itu sesuatu hal yang mereka, dan bekerja itu janganlah mengharap, karena sesuatu hal nanti kau akan kecewa itu kalau mengharap, dan insya Allah dia akan itu. Alhamdulillah memang Choli Puji dengan visinya itu memang kerja dengan tulus, ikhlas. Alhamdulillah bisa mengangkat derajat Sulawesi Selatan, terutama di Makassar. Di dalam tubuh Choli Puji ada necessary condition sebenarnya. Ibaratkan jerawat itu sudah mau meledak sebenarnya. Begitu juga masyarakat itu. Jadi tinggal mencari pemicu ini. Yang paling mendorong masyarakat Tanete ini adalah diambilnya Renggalia dibawa ke Makassar itu bendera bolong itu. Ketemulah Dengkalebo, anak daripada Lapatau yang terusir dari kerajaan Tanete. Akan tetapi perlu diketahui bahwa Choli Puji di sini berjuang karena dia sebenarnya sudah dicurigai. Oleh sebab itu senantiasa mengirimkan, memberikan surat ini kepada Lesamenggu Dengkalebo itu. Nah itu, dia itu. Disitulah terjadi kerjasama. Jadi masing-masing terluka ini, kedua orang ini terluka. Dan Dengkalebo juga merasa ayahandanya digulingkan oleh campur tangan Belanda. Begitu ya Choli Puji dinaikkan anaknya menjadi raja tentu oleh yang semestinya dia sebagai secara logika dia semestinya dia ini karena dia selalu sudah berpengalaman sama pemerintahan jadi turis dan dia tahu. Akan tetapi Belanda mengetahui ini karena keadaan Choli Puji membuat laporan-laporan itu secara objektif itu. Choli Puji karena dia antara Lesamenggu Dengkalebo ini sebenarnya bersepupu ya, jadi dekat sekali. Jadi boleh dikata agak tidak terlalu mencurigakan kalau di situ biasa berdialog dan pernah ada pertemuan dilakukan oleh Choli Puji dengan Lesamenggu Dengkalebo dan ada satu tadi itu Combong membicarakan ini. Sesungguhnya dua tokoh kunci daripada sini, hanya tiga tokoh kunci di sini. Lesamenggu lah yang menginjeksi kepada masyarakat ini. Bagaimana informasi surat bilang itu ditransmisikan kepada masyarakat ini. Jadi itu disitulah peranannya Lesamenggu dalam mentransmisikan. Sesungguhnya Choli Puji hanya berhubungan kedua orang ini. Idenya dari Choli Puji, eksekutornya adalah Lesamenggu Dengkalebo, itulah mentransmisikan dan menggerakkan masyarakat itu. Nah, jadi memang kalau itu osong itu dinyanyikan itu memang mau mati itu. Jadi memang mati seperti tadi ketika itu siri ya. Jadi saya mau maaf ya, bisa orang tentang siri itu jadi bukan saja malu, jadi ada perasaan luar biasa itu. Jadi ketika Renggalianya dibawa ke Makassar itu sesuatu hal yang malu buat dia. Jadi itu tadi bahwa hubungan dengan Lesamenggu Dengkalebo sebagai sepupu memang sangat dekat dan dia sangat percaya. Dan di dalam tradisi Bugis, itu budaya Bugis itu ada siri. Jadi dia sudah masih di siri, jadi sudah antara sirinya Choli Puji dengan Lesamenggu Dengkalebo itu satu. Terus dibungkus oleh suatu suatu perasaan keibahan bagaimana melihat penderitaan masyarakat Tanete ketika itu. Nah, disinilah perannya dia yakin bahwa dengan menyampaikan kepada Lesamenggu yang secara otomatis adalah keluarga sendiri,
dia sangat percaya bahwa itu akan sampai. Dan memang satu visi dalam perjuangannya itu. Ini memang kita harus akui Choli Puji mempunyai wawasan dan penguasaan terhadap nama-nama daerah di situ. Dia mampu melihat, mempergunakan nama-nama daerah di situ atau kosakata-kosakata yang bahasa Bugis itu sendiri. Karena terus terang Mata sendiri ketika masuk di Sulawesi Selatan itu pertama dia ke Makassar dan beralih ke Bugis dengan alasan bahwa ternyata bahasa Bugis sangat sulit sekali. Satu kata saja itu bisa sampai 7 kosakatanya. Ini tentang osong. Mau nak mamasi-masi riak juarku. Tewa lele sekor. Lele wak mati ri sekor lengede. Noncom masih-masiku. Walaupun aku merasa kekurangan dan miskin bersama pemimpinku, namun aku tak mau pindah pemimpin. Jangan sampai aku pindah pada pemimpin lain, malah lebih buruk keadaanku. Di sini dia menggambarkan, memposisikan diri Choli Puji sebagai apa nih? Ini kan patron klien, dia klien atau dalam bahasa Bugis itu konsep joa. Dia memposisikan sebagai joa, dia sebagai klien, dan ajuar itu adalah pemimpin. Disitulah dilihat ininya. Bagaimana Choli Puji kesetiaannya itu. Dia meragukan nanti, dia ragu kalau Belanda ini, dia tidak, karena ada persyaratan-persyaratan tersendiri bagi seorang ajuara dalam merekrut joa. Antara lain, pertama dia menjaga sirinya itu. Apakah dia makannya, perlindungan keluarganya, jadi itu adalah bagian daripada siri semua itu. Itulah yang dikhawatirkan Choli Puji ini sehingga dia setia kepada itu. Karena dia tahu mungkin kalau Belanda yang memimpin mereka, dia tahu bahwa itu hanya dia bersifat materialis, hubungan material saja. Ya, jadi memang dalam konsep jadi ini kan ada tiga strata sosial masyarakat itu, bangsawan, terus itu dan terakhir Tomaradeka, terus terakhir kan budak. Budak di sini tidak sama dengan daerah lain, katakanlah di Arab Saudi budak itu budak bisa dinikahi, bisa di budak dalam artian di sini adalah abdi dan dilindungi dan diberi penghidupan yang layak sama pemimpinnya itu. Jadi di situ dia bedanya di situ. Seorang joa dia akan meninggalkan ajuarannya apabila ajuaran tidak mampu menjaga sirinya. Dia akan ditinggalkan itu. Itu. Oleh sebab itu banyak katakanlah peristiwa diaspora Bugis Makassar itu banyak terjadi itu. Sesungguhnya itu ini tidak mampu lagi melindungi ini siri daripada ini. Begini, jadi gelombang sejarah pemikiran masyarakat Sulawesi Selatan itu terjadi beberapa gelombang sebenarnya. Jadi ada era ketika Arubila, Maceri Luwu itu 1500 sebelum itu sudah masuk situ, atau periode Galigo sebelumnya Galigo terus masuk itu perkembangannya itu. Terus kemudian ketika Sulawesi Selatan mengalami interaksi, mengalami suatu globalisasi di mana dia bersentuhan dengan Melayu,
Eropa, terutama Portugis, dia mendapat Portugis, itu meninggalkan juga jejak-jejak dalam pembenaran bahasa kita. Katakanlah contoh banyak kadera, itu adalah bahasa Portugis. Jadi bukan bahasa Bugis sebenarnya itu jejaknya itu menandakan persentuhan-persentuhan. Begitu juga ujang ngomi, ada permainan raya itu dari Portugis, itu dia dari Portugis. Namun kita sangat sayangkan arsip-arsip tentang Portugis agak kurang. Terus bersentuhan dengan Melayu, Islam dalam hal ini, perlu diketahui bahwa Sulawesi Selatan pernah mengalami great tradition, tradisi agung itu, yaitu adanya Lagaligo. Di dalam sejarah Asia Tenggara disebutkan bahwa dia mengatakan bahwa Sulawesi Selatan sangat sulit ditembus, mengislamkan itu sangat sulit ditembus karena itu memiliki tradisi agung itu. Great tradition itu adalah itu Lagaligo. Oleh sebab itu ketika Syekh Jalaluddin Al-Akbar itu abad ke berapa 15 ke itu, Syekh Jalaluddin Al-Akbar itu nenek moyangnya, nenek kesekian lapisnya Syekh Maulana Malik Ibrahim itu meninggal di Tosora. Itulah dia mau mengislamkan. Oleh sebab itu makanya dia lewat pintu barat, ini di atasnya pancana sedikit itu dia itu lewat Wandriu dalam Lagaligo itu adalah Wandriu, sedangkan Topotika itu di Luwu. Nah, itu Wandriu. Disitulah dia pintu masuk karena antara Danau Sidendreng dengan Danau Tempe itu sudah masih menyatu. Itulah dia. Dia bermukim di Tosora dan dia meninggal di Tosora. Nah, dia akan mengislamkan itu Lagaligo, dan kita temukan suatu naskah Lagaligo yang membicarakan tentang Islam, dan terjadilah persentuhan Islam itu. Disitulah saya menganggap fase ketiga Melayu Islam ini tadi jadi ada sudah masuk ini tadi Syekh Jalaluddin Al-Akbar meninggal di Sora, terus Islamisasi kedua itu masuk Tiga Dato itu. Tiga Dato itu di belakang, saya mau maaf itu di belakang 1600 sekian. Disitulah banyak naskah-naskah Melayu yang masuk di sini, naskah-naskah Melayu. Naskah-naskah Melayu masuk di ini, terutama banyak ditemukan di daerah-daerah Goa. Di situ seperti cerita Nahkada Bonang itu dia itu yang pertama masuk itu di sini. Itu banyak. Jadi di situlah bersentuhan dengan lahirlah cerita Indra Fatara, terus lahirlah Siti Saira, banyak cerita-cerita Islam. Dan di situ pelan-pelan bagaimana mengislamkan ini tadi, di istana itu ada pembacaan naskah Lagaligo. Tiap malam Jumat dia ada pembacaan naskah Lagaligo. Ketika bersentuhan dengan Islam itu digeser. Bahwa sungguhnya itu tidak salah, tetapi ada yang lebih baik. Maka diajarkanlah tentang Barasanji. Di Goa itu ya Barasanji. Pokoknya di Sulawesi Selatan itu Barasanji. Barasanji bisa ditemukan di mana-mana. Dalam daur hidup manusia Sulawesi Selatan. Life cycle-nya itu. Dari lahir sudah dibacakan dibacakan itu tadi Barasanji, terus lahir bacakan lagi, nikah, lahir lagi, naik rumah baru dan lain sebagainya. Itu dia ada Barasanji. Bahkan beli tepung, beli kamera dia bisa ada bicara Barasanji. Itu dia masuk. Itu cara pengislaman. Metode pengislamannya itu dia bagaimana menggeser Lagaligo itu secara pelan-pelan. Jadi tidak ada lagi. Dan memang di dalam satu lontara Lagaligo, yaitu tentang Furkani, lontara Takgilina Sanapatie yang membicarakan tentang perubahan kepercayaan masyarakat Sulawesi Selatan, itu digambarkan bahwa akan terjadi perubahan nama itu, dan naskah lontara itu akan ditarik naik dan tidak berpedoman lagi pada itu. Itulah lontara Furkani itu atau lontara Takgilina Sanapatie yang disembunyikan oleh Tolotang.
sebagai kepercayaannya. Jadi itu dia, makanya dia masih mau mempertahankan Ila Galigo, makanya dia bermigrasi ke Sidrap itu ananya. Itu fase ini tadi. Kemudian inilah setelah Coli Puji ini terjadi degradasi masyarakat Sulawesi Selatan, di mana ada politik bahwa terjadi intrik-intrik dalam keluarga, tidak boleh nikah dari keluarga. Apa jadinya? Melahirkan kaum bangsawan tidak memiliki kebijakan-kebijakan lagi dalam mengambil keputusan, karena dia idiot. Dia kalau memang secara biologis itu kalau keluarga dengan sepupu dengan sepupu keluarga itu terjadi memang. Tetapi dibungkus mitos bahwa sesungguhnya kalau dia lagi tadi dia punya katakanlah dia ada kelainan jiwa yang ganda di situ. Ketika ini melahirkan manusia baru di Sulawesi Selatan, ketika bapaknya Coli Pujie, Larumpa Mega nikah dengan Coli Pakue. Itu darah Melayu, darah kebijakan. Orang Bugis mengatakan, ya kalau orang pintar-pintar dia katakan, engkau meto abijang Melayu, ada keturunan Melayunya katanya dia ini. Dan ini kita akui, Larumpa Mega dia berani merombak tradisi itu. Dia berani merombak tradisi itu, perkawinan internal itu, dan berani keluar. Inilah kalau kita bandingkan Jawa, mengapa Jawa kaum bangsawannya dia bertahan, koninggrasi bertahan, karena dia ketika dia mengalami degradasi begitu, dia nikah dengan orang Cina apa segalanya sehingga dia berani keluar. Itulah Coli Pujie, melahirkan Coli Pujie dan seterusnya. Jadi begini, tradisi tulis masyarakat Sulawesi Selatan itu, Bugis Makassar itu, Mandar itu sebenarnya sudah ada sejak lama. Dan perlu diketahui bahwa istana itu merupakan suatu perpustakaan. Jadi di istana itu ada semacam perpustakaannya ya. Kita bahasakan dengan perpustakaan. Jadi semacam pusat-pusat ilmu pengetahuan di situ, di istana itu. Oleh sebab itu dalam pami orang Bugis mengatakan, Enrico Soraja mitiampe, bertandanglah ke istana mencari mendapat kamu dipekerti. Jadi di situ, dan di situ kita bisa temukan tentang adat istiadat, tentang bahasa-bahasa halus dan lain-lain di situ. Nah, di istana itu ada tukang baca naskah itu, membacakan. Jadi ada pustakawannya yang membacakan itu. Itulah Pak Lontara yang menulis catatan harian, membacakan dan lain sebagainya, seperti membacakan Indra Patara dan lain sebagainya. Jadi di situ dia dibacakan. Akan tetapi ketika bersentuhan dengan Eropa, penjajah dalam hal ini, itu terjadi porak-poranda di istana, di mana naskah-naskah itu dibawa keluar, sebagian dibawa keluar, dan para kerabat raja memanfaatkan itu. Jadi di istana sudah tidak ada, katakanlah istana Rompe Gading terbakar dan lain sebagainya. Ini pun Mates itu mengumpulkan setengah mati, mengumpulkan itu yang terserak itu. Nah, itu terjadi hilang, di mana jadi dia jatuh kepada kerabat keluarga raja sebagai alat legitimasi. Jadi naskah itu tidak dibaca lagi, tapi dia menjadi alat legitimasi seorang bangsa. Kalau kita tanya bangsa, katakanlah kita tanya, "You dari Sidrap?" "Iya, saya ada Lontara seperti itu." Itu kan sebuah alat legitimasi. Dia belum tahu itu apa isinya. Jadi kadang kita temukan dalam pencarian naskah Lontara itu sampai itu disembunyikan. Jadi dari pustaka ini dulu jadi pustaka bergeser menjadi pusaka. Nah, jadi ini. Jadi bergeser menjadi pusaka. Disinilah menjadikan, ketika dia naskah Lontara itu menjadi pusaka, dijadikanlah alat legitimasi kaum kerabat bangsawan
yang dibawa itu. Jadi itu tidak dibaca lagi, disakralkan. Tiap malam Jumat diasapi, tiap malam Jumat diberi kemenyan, dan minyak bau dan lain sebagainya. Begitu juga ke pembukaannya harus dipotongkan ayam, dipotongkan kambing, dan banyak pengalaman-pengalaman kita ketika membuat mikrofilm. Mikrofilm itu kita temukan itu naskah seperti di Parepare, ternyata kita sudah kasih mestinya itu Al-Quran, itu persyaratannya, dia potongannya, ternyata surah Gade Kuda tidak dibaca lagi, jadi tidak dibaca, jadi terjadi pergeseran, jadi terjadi degradasi pemikiran, ini tidak pernah baca. Dan celakanya, saya mohon maaf ya, celakanya sampai sekarang ini terjadi begitu, saya melihat begitu. Hanya, katakanlah Ilagaligo, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membacanya. Semestinya itu dia sudah tidak sakral lagi, dia profan. Alangkah celakanya Unhas dia sekian tahun membuka satu sastra daerah, ini otokritik ya, membuka sastra daerah, kita belum pernah melahirkan ini. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa katanya baca Galigo. Padahal itu kan agak gampang dibaca, karena dia sudah ada strukturnya, 5-5 dibagi, katakan Lagaligo, dia 5. Lagaligo, itu 4 kan, ditambah I Lagaligo. Nakeda, 3, cukup kan Pak, Le Nakeda. Nah, itu ada nanya. Ini perlu dienukan supaya Lagaligo bisa dibaca. Terjadi sekarang. Saya mau maaf, ada klaim tunggal bahwa yang bisa membaca ini. Jadi ini yang mengkhawatirkan saya sudah merasuki dalam dua tanda kutip perguruan tinggi, tempat nabi-nabi ilmu pengetahuan itu termasuk itu. Sebelumnya dengan hadirnya kegiatan ini, kita harapkan nanti adik-adik kita yang ini bisa menjadi adakan pembaharuan. Kita dekonstruksi persoalan itu. Kita bongkar bagaimana Lagaligo ini supaya insya Allah bisa nih. Jadi kita kembalikan marwahnya jadi, janganlah jadi pusaka, tapi kita jadikan pustaka. Jadi memang begini, sebenarnya saya mau maaf, bukan saya ya. Bagi saya itu sangat penting kita buka pada saat sekarang. Katakanlah saya contoh, saya ini sudah masuk umur 55 tahun. Saya kurang tahu nanti bagaimana, nanti apakah besok saya ini, bagaimana kalau tiba-tiba itu hilang. Artinya begini, saya berpikir begini, katakanlah contoh contoh Ilagaligo karya Coli Pujie yang 12 jilid itu. Coba kita bisa bayangkan itu. Sudah lebih 20 tahun kan itu sudah. Itu baru 3 jilid selesai. Padahal sudah selesai. Arsip Nasional dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sudah selesai juga bekerja, itu mengumpulkan 4.000 naskah. Itu sudah selesai bagaimana mengumpulkan. Terus tahap kedua itu bagaimana pembacaan. Bagaimana ditransliterasi dan terjemah. Kita ambil contoh naskah Ilagaligo yang 12 jilid itu. Itu baru 3 jilid diterjemahkan. Semestinya itu sudah diadakan. Walaupun kebetulan teman almarhum yang Dr. Andes Haji Muhammad Salim, walaupun dia bahasa Indonesia Sidendreng ya, dalam artian dia biasa bahasa Bugis di-Indonesiakan, biasa bahasa Bugis itu. Tapi itulah tugas kita, bagaimana mengedit itu. Perlu diedit, perlu dilibatkan anak kita mengedit itu. Ini perlu, yang 12 jilid ini saya contoh kasus ini, perlu kita buka, terbitkan. Supaya nanti anak-anak kita dia bisa, lewat pembacaannya itu dia bisa menambah pembendarahan bahasa, kata-kata itu. Jangan disembunyi pada orang-orang tertentu saja. Jadi saya kira apalagi Ilagaligo sudah dapat memori FD Word, sudah mendapat memori FD Word itu semestinya dimaknai lebih jauh lagi. Sudah ada
galigo-galigo baru. Katakanlah di Jawa, contoh banyak wayang, dia bisa jadi taplak meja, dia bisa jadi gordeng. Kita di sini masih kita memperdebatkan itu tentang, masih kita tuh, malah kita mundur masih memperdebatkan itu, malah kita saling, saya mau maaf, malah saling memfitnah apa dan lain sebagainya. Apalagi saya mau maaf, ada politik kebudayaan yang dianut oleh negara tetangga kita, yaitu politik kebudayaan dia pakai itu dan serumpung. Itu banyak naskah-naskah kita mengalir ke sana. Ini bahayanya ini. Banyak naskah-naskah kita yang mengalir ke sana. Ini fatalnya nanti kalau tidak. Oleh sebab itu saya sangat berharap Perpustakaan Nasional sudah membuat satu regulasi diakomodir dalam undang-undang itu, Undang-Undang 43 tentang naskah lontera itu, dan Perpustakaan Nasional gencar sekarang menyelamatkan naskah-naskah itu dan dia membuka. Cuma yang khawatirkan kita ini di Sulawesi Selatan ini, yang khawatirkan nanti dijadikan komoditi karena tidak bisa dibaca ketika hari ini, karena saya mohon maaf, negara tetangga kita itu ingin menjadikan pusat ilmu pengetahuan Asia Tenggara. Nah itu, dia itu mengikat. Yang khawatirkan nanti kita berguru di sana naskah-naskah kita. Memang hal ini sudah menjadi diskusi juga kita di Indonesia. Jadi di dalam undang-undang perpustakaan itu sudah ada ada satu pasal menyebut itu tentang penelusuran naskah-naskah kuno di luar negeri. Ya, alhamdulillah Perpustakaan Nasional sudah melakukan hal itu. Cuma itu terbatas cuma arsip Perpustakaan Nasional. Yang mengkhawatirkan ada pengalaman menarik buat kita para alami, yaitu ketika arsip-arsip Aceh dikembalikan, itu tidak cukup sekian tahun itu sudah hilang karena para keluarga datang mengambil. Terus kemudian perlu kami sampaikan bahwa yang menjadi persoalan kami di Indonesia itu adalah maintenance itu. Karena terus terang naskah-naskah itu dirawat melebihi bayi. Terus di sisi lain pembiayaan. Jadi begitu. Terus bagaimana SDM itu. Jadi mungkin lebih bagus kita cari hal lain seperti katakanlah Ilagaligo. Itu sudah terbuka, sudah bisa diakses di internet, tapi tetap disimpan di Eropa. Nanti kita mau melihat aslinya, nanti kita datang di sana. Terus terang maintenance ini di Selatan luar biasa, sangat-sangat, saya mau maaf ini, sangat-sangat ini. Karena itu tadi masih ada pemahaman itu bahwa itu adalah pusaka. Saya lihat baru Perpustakaan Nasional sudah mencoba hal ini, itu mana pendekatannya. Kalau saya mau maaf di Selatan, bisa saja kami terima itu mikrofilmnya, tapi kalau fisiknya lebih berharga kalau disimpan di luar negeri, pemeliharaannya bagus, apa dan lain sebagainya, terjamin lah. Dan sekarang, saya kira sekarang dunia sudah mengecil, itu sudah bisa diakses, bisa kita berkomunikasi, akibat perkembangan teknologi bisa kita berkomunikasi. Biarkanlah, kalau menurut saya, biarkanlah tersimpan di Eropa sebagai ikatan persaudaraan kita bahwa pernah kita bersinggungan dengan Eropa. Begitu katakanlah tadi saya bilang tadi kata Kadera itu suatu bukti bahwa kita pernah bersinggungan dengan Portugis. Tabe itu bahasa Belanda yang ditransfer dalam bahasa Bugis, itu memperkaya itu. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih memang teman-teman di Eropa, tapi mungkin lebih untuk Sulawesi Selatan ya, untuk Sulawesi Selatan lebih berharga kalau disimpan di sana karena di sini kami anggaran terbatas, SDM terbatas.
Eh, di Sulawesi Selatan itu masih bisa kita temukan Masura itu di upacara-upacara pertanian, terutama terang tentang Miang Paloh Karelai, itu tentang kisah perjalanan kucing itu. Itu di Sopeng, di Baro bisa ditemukan itu, dan sekarang masih di yang sekarang. Dan memang banyak pesan-pesan yang disampaikan di situ. Seperti bagaimana minggatnya Miang Paloh ini, kucing belang ini ke Sopeng, itu karena orang yang ditinggali di Tempe itu tidur saja dia. Jadi banyak hikmah-hikmah di situ. Terus di Wajo itu masih bisa kita temukan. Biasa di Macerat Tapareng, biasa dibaca, atau pesta-pesta pernikahan dulu pernah dibacakan itu Masura, Galigo itu, Magaligo. Jadi ada Masura, saya lupa namanya itu. Di situ di Wajo, terutama di Wajo dibacakan. Kalau ada juga di Sinjai sekarang dibacakan. Ini kemarin sastra daerah melahirkan seorang pembaca pasura juga. Saya kurang tahu apakah nanti sastra daerah mengembangkan hal-hal ini. Kita berharap sastra daerah bisa mengembangkan dan menyesuaikan dengan kondisi kekinian itu. Karena dia itu membicarakan tentang itu sebagai sarana mentransmisikan pesan-pesan itu, kebajikan tentang bagaimana kearifan itu cuma saya sekarang ini bergeser itu, tapi perlu ditarik kembali, disadarkan. Seperti ada sekarang istilahnya di perpustakaan storytelling, itu saya kira bisa masuk di situ dengan menggali kearifan lokal sekarang dan ditransfer ke situ, dikondisikan pada saat sekarang. Katakanlah pokoknya sekarang contoh Barasanji itu diterjemahkan ke dalam bahasa Bugis, diterjemahkan. Di Sopeng itu ada diterjemahkan ke dalam bahasa Bugis, dibuka lagi bahasa Arab, tapi dia diterjemahkan. Itu salah satu cara untuk itu. Almarhum Kiai Daud Ismail itu sudah menerjemahkan, membuat tafsir tentang Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan pakai bahasa Bugis dan bahasa Makassar. Dan insya Allah ini, saya kira ini kearifan lokal, dan sangat-sangat saya harap saya kira ini masih relevan untuk kita sekarang. Tinggal kita bagaimana meyakinkan penerimanya. Jadi bisa berpikir lokal tapi bertindak global kayak gitu ya. Ada jadi dalam menina bobokkan anak-anak itu ada namanya Ya Belale, itu di Ayung dengan menyanyikan dengan doa-doa yang sangat luar biasa maknanya itu. Cuma ada pergeseran model. Tugas kita bagaimana menyadarkan di situ bahwa seperti anak-anak kita sekarang, orang tua anak-anak sekarang dulu dinyanyikan, sekarang dia cuma pasang tape. Jadi ada memang orang-orang tertentu, terus terang hanya memang ada orang-orang tertentu yang bisa melakukan itu. Ada orang tertentu, dan saya kira itu bisa dipelajari, ke depan bisa kita pelajari, anak-anak kita bisa pelajari. Dan memang ada orang tertentu seperti di Wajo itu sudah kurang itu mungkin, jadi perlu ada regenerasi. Saya kira dengan katakanlah Barasanji diterjemahkan ke dalam bahasa Bugis itu satu jalan masuk juga untuk itu. Tinggal sekarang seperti sudah ada sebenarnya wadah untuk itu, seperti ada storytelling, cerita itu sebenarnya itu tinggal bagaimana hasil terjemahan ini ditransfer, bagaimana cerita rakyat kita ini
naskah-naskah itu dimasukkan dalam hal ini, karena banyak cerita-cerita rakyat kita yang masih relevan dengan kondisi kekinian. Saya beri contoh, pokoknya seorang politisi yang bisa dia dalam artian hiperrealitas ya, dia bisa menjadi kiai, bisa jadi di dalam cerita kita itu sudah digambarkan dia seorang parakang. Dia sudah digambarkan seorang parakang itu. Parakang itu sebuah binatang jadi-jadian, bisa menjadi tas, bisa di dalam rangka memperdaya itu orang-orang situ. Begitu juga pokoknya katakanlah tentang orang yang suka membabat hutang, itu sudah ada tokoh namanya diberi gelar itu Lama Raja Bangkung, ya, orang yang besar paranya. Terus orang yang suka mengeruk laut itu namanya lepat timpatasi. Jadi itu sudah ada sebenarnya. Nah, menjadi sekarang perlu kita menggali itu, dan saya kira sudah kembali lagi bahwa sudah ada wadahnya dalam cerita-cerita rakyat, cerita itu. Tinggal bagaimana masuknya itu. Kemarin saya di Jakarta, saya datang, ternyata ada komik yang dibuat tentang itu, tentang Ila Galigo. Tadi saya juga dapat, alhamdulillah, Idwar Anwar sudah membuat satu novel tentang Ila Galigo, tentang cerita ini. Saya merasa bangga, walaupun itu mendapat tantangan, itu karena adanya klaim tunggal tentang itu, dia mendapat tantangan asal kerjanya itu, tapi saya kira sastra itu butuh suatu pemakna, butuh suatu butuh suatu interpretasi dalam menjawab tantangan sekarang yang terjadi. Sastra saat sekarang ini kita rindu untuk hadir dalam rangka negara kesatuan kita ini. Karena sastra dia bisa mentransmisikan bagaimana kearifan, bagaimana kesantunan, bagaimana budi pekerti di situ ya. Itu kita perlu bangkitkan. Iya, jadi untuk karya Coli Pujie, saya kira kita ada nilai yang perlu kita transmisikan di situ. Katakanlah nilai kejujuran, nilai kesetiaan itu perlu walaupun dalam format-format puisi berbeda anunya, tapi itu masih relevan disuarakan itu, suara-suara itu tentang bagaimana kesetiaan, bagaimana kesetiaan terhadap pemimpin, kesetiaan terhadap daerah dan lain sebagainya, dan bagaimana militansi, bagaimana mencintai daerah, bagaimana kita membangun kreativitas. Sesungguhnya luar biasa yang kita bisa petik dari Coli Pujie itu, bagaimana kreativitas yang dibangun dalam membuat naskah-naskah itu sesuatu yang kreativitas yang relevan dipelajari. Tinggal bagaimana kita mengkondisikan dengan bahasa kita. Jadi ada nilai yang bahasa bisa bergeser, tapi nilai itu tetap.